Ciri khas Wes Anderson gampang dikenali. Sutradara ini gemar menangkap gambar-gambar berkomposisi simetris dengan palet warna cerah yang seolah mengalir gradasinya memenuhi frame. Dikatakan seperti lukisan, kurang tepat, melainkan lebih seperti sebuah diorama, miniatur dari bangunan ataupun pemandangan yang dicomot langsung dari fantasi di dalam kepala sang sutradara. Anderson lalu mengisi dunianya itu dengan begitu banyak karakter, yang kebanyakan dari mereka bersikap seperti anak kecil yang sangat absurd, untuk kemudian memuatnya ke dalam struktur cerita yang tak kalah unusual. Itulah pesona dari karya-karya Wes Anderson yang sukar sekali ditiru kesempurnaan uniknya. Namun, sekalipun visualnya enak dan gemesin untuk dilihat, sering juga film Wes Anderson sukar untuk diikuti. Banyaknya karakter dengan beragam backstory, semuanya bicara begitu cepat tanpa banyak waktu untuk kita mencerna, akan meninggalkan kita tergopoh-gopoh sendiri memungut semua materi, figuring out strukturnya, dan mencari tahu apa yang terjadi pada cerita dan apa yang ada di baliknya. Kesukaran itulah yang juga kurasakan saat menonton The French Dispatch. Menit-menit pertama begitu crowded, sumpek, oleh pengenalan begitu banyak jurnalis yang bekerja di dapur majalah fiksi bertajuk The French Dispatch, yang berdasarkan pada majalah asli The New Yorker. Keningku berkerut berusaha memahami dan menelan semua informasi yang dihantarkan bertubi-tubi. Dan kemudian aku tertawa karena sadar bahwa film ini sendirinya ternyata adalah sebuah majalah. The French Dispatch terbagi ke dalam beberapa cerita pendek, tapi ini nggak lantas menjadikannya seperti antologi biasa. Sebab cerita-cerita pendek itu dimaksudkan sebagai artikel atau rubrik yang ada pada majalah, lengkap dengan judul, penulis artikel, dan keterangan lainnya yang biasa kita jumpai pada halaman majalah. Katakanlah ada rubrik traveling, budaya lokal, seni, politik, dan kuliner. Konteks narasi di sini adalah bahwa majalah French Dispatch hari itu dirundung duka. Editor mereka meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkan wasiat bahwa majalah itu akan ditutup segera. Jadi para jurnalis berkumpul untuk edisi terakhir majalah. Artikel yang lantas jadi film ini adalah tulisan terakhir beberapa jurnalis yang bakal dimuat. Di akhir film kita akan melihat mereka semua berembuk menulis obituary untuk si editor. Benang-benang merah cerita-cerita itu memang cuma bahwa mereka adalah artikel yang divisualkan untuk kita tonton. Artikel dari majalah yang nggak bakal terbit lagi. Maka menonton film ini pun akan terasa seperti nggak kontinu. Nggak ada reward yang gede yang terasakan selain menikmati bagaimana tulisan jurnalis fiktif itu dibacakan kepada kita. Namun juga bukan berarti film ini hampa. Wes Anderson jarang sekali membuat karya yang tidak ada hubungan personal dengan dirinya. Dan film The French Dispatch ini kentara sekali passion dan respect sang sutradara mengalir kepada budaya Prancis dan terutama kepada penulisan majalah yang kian memudar di dunia modern kita. Karena majalah memang sudah tergantikan oleh media-media online, yang proses penulisan dan metode, bahkan konsepnya sama sekali berbeda. Sekarang, berita-berita atau artikel lebih mementingkan kepada kecepatan, lebih duluan publish, karena itu berarti kemungkinan view bakal lebih banyak, bakal lebih gede. Isi jadi nomor 2, yang penting judulnya dulu. Maka nggak heran kalau sekarang kita melihat judul-judul bombastis, tapi begitu diklik, isinya cuma paling banyak ya, paling 5 baris. Yang dipecah dalam 5 halaman untuk nambah AdSense. Terus isinya pun itu informasinya yang belum memuat apa-apa selain mungkin tanggal dan garis besar kejadian. Nah, The French Dispatch ini menunjukkan atau mengingatkan kembali tergantung usia penontonnya bahwa nulis artikel dulu nggak sebasik itu. Bahwa melaporkan sesuatu juga ada seninya. Bahwa yang terpenting seharusnya adalah menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa dibaca, bisa diikuti, selain juga tentunya berisi informasi yang mendetail. Storytelling adalah sebuah seni yang membuat apapun jadi gampang mencapai penonton, pendengar, pembaca, atau penikmat. Ketika jurnalisme bertemu dengan ini, maka artikel yang sedang dilaporkan akan menjadi lebih imersif. Dunia dulu mengerti akan hal ini. The French Dispatch membawa kita ke dunia tersebut. Nah, disitulah aku merasa relate sama film ini. Walaupun aku bukan jurnalis atau bahkan bukan penulis beneran, tapi setidaknya aku merasa mindsetku ketika memutuskan untuk gerak di dunia blog dan menulis review sejalan dengan pemahaman yang diusung oleh The French Dispatch, bahwa menyampaikan sesuatu haruslah dengan bercerita,
Aku nggak mau review-reviewku terbaca hanya seperti laporan berita. Hanya informasi filmnya dibikin oleh siapa, dibintangi siapa, dan bicara tentang apa. Aku selalu berusaha membuat penyampaiannya sebagai suatu cerita. Bukan menceritakan ulang plot, tapi berusaha membuat ulasan itu punya pembabakan, punya konflik, atau punya pertanyaan yang bakal terjawab nanti bersama-sama. Bahkan di video pun aku nggak mau hanya sekedar membacakan review, tapi juga ada petualangan tersendiri yang bisa kalian simak, yaitu dari permainan video game. Nah, Wes Anderson membuat sebuah artikel yang tampil bercerita itu tampak gampang untuk dilakukan. Padahal enggak. Kalau gampang orang-orang pasti masih melakukannya sekarang. Jurnalisme kita kalau gampang nggak akan berubah jadi berita gosip kayak sekarang. Makanya aku sangat menikmati film ini. Menarik sekali melihat cara Anderson memvisualkan jenis-jenis artikel majalah ke dalam film pendek. Kadang dia membuat si penulis artikel sebagai perspektif utama, atau kadang dia membuat tokoh yang diberitakan sebagai karakter utama. Bagian cerita yang paling pendek adalah artikel budaya lokal, yang ditulis dan dimainkan langsung oleh jurnalis yang diperankan oleh Owen Wilson. Bayangkan vlog orang lagi traveling di sebuah kota, yang dia ngunjungin tempat-tempat sambil bercerita kepada kita. Nah, cerita karakter Owen ini seperti itu. Hanya, dia nggak bicara ke kamera selfie, tapi dia bicara langsung kepada kamera film, kepada kita, dari atas sepedanya. Kita bisa melihat ini sebenarnya adalah artikel jalan-jalan, yang penulisnya akan berpindah-pindah tempat, menceritakan mereka satu demi satu. Disinilah nostalgia Anderson terhadap Old French bermain-main, jadi visual yang indah tapi juga kocak kepada kita. Bagian si Wilson ini ditempatkan di awal, juga karena difungsikan untuk menjelaskan latar tempat film ini kepada kita, yaitu sebuah kota fiksi bernama Ennui-sur-Blaise, yang sejarahnya nanti kita akan ikuti melalui artikel-artikel lain. Cerita bagian kedua, yaitu favoritku, adalah tentang Benicio del Toro yang jadi napi tertuduh pembunuhan, tapi punya bakat melukis yang luar biasa. Muse-nya adalah sipir perempuan yang juga jadi kekasihnya. Cerita ini berakhir dengan keren saat karakter yang diminta melukis untuk pameran itu melakukan sesuatu yang mengejutkan terhadap lukisan-lukisannya. Secara cerita, inilah bagian yang paling mudah untuk dinikmati. Motivasi dan kejadiannya jelas. Secara gagasan, bagian yang berasal dari artikel eksibisi seni ini menyinggung soal eksploitasi seni dengan seniman yang terpenjara. Kalau mau dihubungkan dengan jurnalisme, bisa saja bagian ini kita sebut menyikut soal bagaimana penulis bagaikan terpenjara dengan pesanan-pesanan tulisan. Yang paling kocak adalah artikel ketiga, bahasanya politik. Mereferensikan laporan jurnalistik nyata dalam sejarah The New Yorker, yaitu ketika ada penulis yang outsider masuk ke dalam masalah, sehingga tulisannya bisa jadi tidak senetral seharusnya. Cuma, bagian yang dibintangi Timothy Chalamet dan Frances McDormand ini dipersembahkan dengan lucu, seperti tak serius. Kasus politiknya misalnya, dibikin sebagai protes mahasiswa yang menginginkan supaya cowok bisa bebas masuk ke asrama cewek. Negosiasinya nanti melibatkan si Timothy sebagai ketua manifesto main catur dengan pemerintah secara terpisah. Kan unik, lucu, nggak biasa. Namun sebenarnya sebagaimana fungsi komedi, bagian ini tuh banyak difungsikan sebagai celetukan dan simbol-simbol. Lalu ada artikel terakhir berupa tulisan wawancara Jeffrey Wright dengan seorang chef yang memilih bekerja di penjara hingga nantinya dia terlibat dalam menangani kasus penculikan. Artikel ini kita tonton dalam bentuk talk show dengan cuplikan adegan-adegan yang diceritakan oleh si chef. Bagian ini yang paling banyak aksinya. Sampai-sampai membuat film ini butuh untuk menjadi sebuah animasi. Nggak tanggung-tanggung memang Anderson menggodok adegan demi adegan. Kalau disimpulkan dari 4 cerita pendek itu, kita bisa dapat bahwa ada tangkas melaporkan, punya jiwa seni, ngerti politik, dan bisa memasak berita jadi cerita. Nah, tampaknya 4 hal itulah kualitas jurnalis yang dirindukan oleh film ini. Wes Anderson juga menggunakan warna untuk membedakan perspektif lebih lanjut. Kita akan melihat di satu adegan yang sama, film akan berubah warna dari hitam putih ke colorful, lalu balik lagi ke hitam putih. Nah, ini juga menambah keunikan visual film. Jadi meskipun antara satu cerita dengan cerita lain
tampak tidak langsung menyambung, atau bahkan film ini jadi susah untuk diikuti dengan beragam karakter dan warna dan humor absurdnya. Tapi justru dengan sebanyak itu kreasi yang dihadirkan, mestinya nggak ada lagi alasan bagi kita untuk merasa bosan ataupun mengantuk ketika nonton film ini. Karena semua memang didesain seperti itu. Anderson ingin membuat menonton film ini terasa seperti sedang membaca majalah dengan beragam artikel di dalamnya. Ya, aku tahu film ini tidak semudah itu untuk diikuti, apalagi jika kita terbiasa sama tontonan dengan narasi yang jelas. Karya Wes Anderson ini tidak peduli dirinya gampang dicerna atau tidak. Karena ini toh sudah cintanya kepada seni jurnalisme majalah yang telah hilang. Dia tuh bicara kepada seni tersebut, bukan kepada kita sebenarnya. Semua perhatiannya dicurahkan untuk kreasi dan menciptakan dunia Ennui. Dengan kantor majalah dan berita-berita itu dirancang secantik dan sehidup-hidupnya, meskipun absurd. Komedi dan karakternya nggak bakal langsung connect dengan kita. Semuanya dikerahkan untuk membuat film ini sebagai visual majalah dengan cerita yang bertubi-tubi. Kalau dibahas benar-benar, ulasan film ini akan jadi sama crowded-nya. Akan sumpek juga, akan bingung juga nanti. Maka aku berusaha untuk membuatnya seringan mungkin dan nggak menyebut terlampau banyak. Seenggaknya aku mau mencuatkan secuil hal yang bisa kita bawa tidur setelah menonton film ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The French Dispatch. That's all we have for now. Apakah kalian punya nostalgia khusus dengan majalah? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.